Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Kita sekarang ada di Jembatan Suramadu. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi. Kami sekarang ada di Madura, tepatnya di depan kantor DPRD Bangkalan. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Kita sekarang ada di Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Dan jembatan Suramadu ini di bawahnya adalah laut atau selat. Kita akan melihat ya bagaimana jiwa-jiwa yang ada di Madura. Biarlah Tuhan yang bekerja dan Tuhanlah yang membawa mereka untuk mengenal diri Tuhan itu sendiri. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang bisa percaya kepada Yesus Kristus kalau bukan Roh Bapa itu, Roh Yesus itu sendiri yang membawa orang itu untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita hanya memberitakan, kita hanya menyampaikan, kita hanya menjabarkan, menjelaskan. Tetapi Roh Bapa lah, Roh Yesus, Roh Kristus lah yang akan menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena itu kita doakan lebih dulu wilayah sini supaya atmosfer ilahi menguasai tempat ini. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat kebenaran firman untuk disampaikan. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal mengalir limpah atas jiwa-jiwa yang ada di wilayah sini. Kalau ada yang bukan berasal dari Tuhan, yang coba ingin menghalang, menghambat, kalau ada roh-roh gelap, roh iblis, roh setan yang coba ingin mengganggu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan ilah-ilah zaman yang membutakan hati manusia, yang membutakan pikiran manusia, sehingga tidak bisa mengenal Tuhan yang benar, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Orang-orang yang coba ingin berbuat jahat, orang-orang yang punya niat-niat gak baik terhadap kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk menerima kebenaran firman, lembutkan hati mereka, berikan kecerdasan kepada roh mereka, berikan intelektual yang baik dalam pikiran mereka untuk bisa memahami apa yang kami beritakan, apa yang kami sampaikan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus ini semua ada dalam kekuasaan-Mu. Kami percaya Yesus Engkau nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini harus tunduk kepada nama-Mu, karena Engkau nama di atas segala nama. Oleh karena itu semua nama-nama yang ada di wilayah daerah Madura ini kami rebut di dalam nama Yesus. Kami bawa kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang Maha Besar. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi semua manusia. Engkau tidak pernah menjahatin manusia. Engkau adalah Maha Baik, Maha Kasih, Maha Penyayang, Rahmani Rahimi. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang tidak pernah berhenti untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk mengasihi setiap orang. Karena Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Tuhan, Kau sendiri yang berfirman, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Engkau sendiri Tuhan yang berkata, aku adalah pokok anggur, Engkau rantingnya. Kalau Engkau tinggal dalam pokok, Engkau akan berbuah lebat. Tuhan Yesus, Kau sendiri berkata, akulah roti hidup. Kalau Engkau makan roti dari mana itu, Engkau tidak akan punya hidup yang kekal. Tapi kalau Engkau makan roti yang daripadaku, Engkau akan memiliki hidup yang kekal.
Engkau sendiri berkata, Engkau air hidup Tuhan. Barang siapa yang minum air dari Yakub itu, mereka tidak akan punya kehidupan yang kekal. Tapi ketika mereka minum air hidup dari Tuhan, mereka punya kehidupan yang kekal. Sehari ini, seterusnya, sampai selama-lamanya, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengawal, Tuhan yang memberkati wilayah ini. Aku berdoa in Jesus name, in Jesus name. Semua wilayah yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus, dalam kendali Tuhan. Oh, roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya, segalanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan sekasih. Kami sekarang ada di Madura, tepatnya di depan kantor DPRD Bangkalan. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kebenaran buat semua saudara dimanapun saudara berada. Temanya adalah berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Tema ini saya ambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai berbahagia. Kenapa orang yang membawa damai berbahagia? Karena sebelum dia membawa damai, pasti dia sudah bahagia duluan. Gak mungkin orang hatinya gak bahagia, dia bisa membawa damai. Berarti sudah beres dulu dengan dirinya, baru dia bisa membawa damai kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, mari kita bereskan diri kita supaya kita bahagia, sehingga kita dapat membawa damai kepada banyak orang. Kita lanjutkan lagi dari Matius 5 ayat 9 tadi. Karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Ya, kenapa ayatnya mengatakan karena mereka yang disebut anak-anak Allah? Karena yang bukan anak Allah tidak mungkin dia bisa membawa damai. Hanya anak-anak Allah yang bisa membawa damai. Sebab Allah, ya, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Dialah sumber damai. Setiap orang yang tinggal di dalam Dia akan terus-menerus memiliki damai, dan tidak pernah damai itu hilang dari orang yang terus tinggal di dalam Kristus. Itu sebabnya berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang disebut anak-anak Allah. Kenapa damai ini sangat penting? Yang pertama, karena kedamaian ini akan membawa manfaat bagi semua orang. Ya, semua orang akan mendapat manfaatnya, mendapat berkahnya ketika ada damai. Karena damai inilah yang akan membuat wilayah, membuat negara, membuat bumi ini menjadi makmur. Sebab kalau tidak ada damai, yang ada hanya kerusuhan, perkelahian, ya, yang ada hanya fitnah, caci maki dan seterusnya, maka damai itu tidak mungkin tercipta. Kalau tidak ada damai, otomatis semuanya hancur, babak belur. Ya, itulah sebabnya pentingnya damai. Yang kedua, kenapa ya damai ini sangat diperlukan? Karena setiap manusia itu punya nature, punya sifat dasar. Sifat dasar manusia itu menginginkan kedamaian. Namun seringkali mereka tidak dapat kedamaian. Itu disebabkan karena memang tidak ada yang membawa damai tersebut. Yang kedua, kemungkinan besar juga memang mereka tidak mau terima damai itu, karena mereka berpikir mereka bisa menciptakan damai sendiri dengan cara-cara sendiri.
sehingga mereka melakukan banyak hal untuk menciptakan damai bagi dirinya sendiri. Tetapi sesungguhnya damai yang seperti itu hanya damai bohong-bohongan. Damai yang seperti itu hanyalah damai semu. Damai yang abadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika orang tinggal di dalam Yesus Kristus, dia pasti memiliki damai. Dia pasti memiliki ketenangan batin. Tapi ketika dia keluar dari Yesus, maka damai itu hilang. Karena Yesus itulah Raja Damai dan sumber damai. Yang kedua, kenapa setiap orang membutuhkan damai? Karena setiap orang tidak mau dirugikan, tidak mau dirusak harta bendanya, tidak mau dirusak dirinya, dan tidak mau dirusak sanak keluarganya. Ketika damai ada, pasti sanak keluarganya, harta bendanya, dan dirinya sendiri pasti terlindungi. Peperangan terjadi karena hilangnya damai. Peperangan tidak bisa dihentikan karena mereka tidak mau terima damai. Sehingga peperangan terus berlanjut dan tidak akan ada berhentinya dan tidak bisa di stop kalau mereka tidak saling berdamai. Itulah pentingnya damai tadi, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kenapa setiap orang membutuhkan damai? Karena damai itu memiliki kuasa, memiliki kemampuan, memiliki otoritas untuk membebaskan orang dari rasa benci, dari rasa dendam, dari rasa iri, dengki, dari rasa ketidaksukaan, ya. Jadi mereka itu pasti dilepaskan ketika damai itu ada. Nah, karena damai itu akan membebaskan mereka. Jadi yang ketiga, damai ini memiliki kuasa otoritas untuk membebaskan orang dari rasa benci, sakit hati, dendam, dari kebencian, ya. Dia akan terlepas, terbebas ketika ada damai. Karena damai ini memiliki kuasa yang dahsyat. Sebab Yesus adalah Raja Damai, dialah sumber damai itu, dan terimalah dia di dalam hidupmu, maka engkau akan damai. Saya berdoa dari Bangkalan Madura ini, biar hadirat urapan dan kuasa Tuhan mengalir atas kita semua. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal melimpah-limpah atas kita. Yesus berkata, damaiku yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti damai yang diberikan dunia kepadamu. Karena itu terimalah damai Yesus. Engkau pasti bebas, lepas dari dendam, sakit hati, kebencian, iri, dengki, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. In Jesus name, amen. Oke. Ya, saudara bapak sekalian, jangan lupa ya, dukung pelayanan kita selama kita ada di Bangkalan Madura ini. Nah, lihat di deskripsi ada semua nomor-nomor kalau Anda mau mendukung. Tuhan memberkati kalian berlipat kali ganda. Amin.